Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-'Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan yaitu ad-dhaman, yaitu tanggung jawab. Terutama ketika yang dirusak itu adalah barangnya sesama Bani Adam. Adapun kalau perusakan tersebut tidak sengaja, mungkin karena keliru atau lupa atau karena barakallahu fikum paksaan, untuk dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Tapi tanggung jawabnya tetap tanggung jawab. Sekarang kita masih berada pada halaman 257 barakallahu fikum. Kita lihat bagian bawah itu. 6 kata beliau, wa amma ta'lilu, bagian agak atas itu ya. Wa amma ta'lilu ala hadza fa inna dhamanahu bimithlihi tamaman. Kemarin sudah kita lewati ini ya. Bawahnya wa hadza misalun yatabayyanu bihi sihhatu ma rajahna. Kata beliau, contoh yang sudah kita lewati nampak jelas tentang benarnya apa yang sudah kami kuatkan. Maksudnya kalau tidak menjumpai barang yang semisalnya untuk digantikan yang dirusak tadi itu, maka digantikan dengan yang apa barakallahu fikum senilai. Digantikan dengan apa yang senilai dengan barang yang dia rusak. Kalau misalkan nilai 100.000 digantikan 100.000. Kalau barangnya ada digantikan dengan barang yang semisalnya. Seperti itu. Kata beliau, al-fanajin 'alal madhhab laysat misliyah. Fanajin jamak dari finjan, semacam cangkir. Jadi cangkir-cangkir itu berdasarkan madhab. Nah, madhab di sini kalau seringnya dikenal dengan madhab itu biasanya madhab Hanabilah. Madhab ini maksudnya adalah pendapatnya siapa? Al-Hanabilah, yaitu madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Berbeda kalau Imam Nawawi mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim. Itu kalau beliau mengatakan madhab atau ashabuna itu Syafi'iyah. Paham ya? Tapi kalau di kitab-kitab seperti ini secara global ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih mengatakan alal madhab, berdasarkan suatu madhab, itu seringnya Hanabilah, madhabnya Ahmad bin Hanbal. Naam. Kata beliau laysat bimisliyah. Nah, laysat misliyatan, bahwasanya cangkir-cangkir itu enggak bisa disamakan. Li'annaha laysat makilah wala mawzunah. Karena cangkir-cangkir itu bukan sesuatu yang ditakar, bukan pula sesuatu yang ditimbang, kata beliau. Wa aidan fiha sina'ah mubahah. Dan juga di situ ada apa? Bikinan yang diperbolehkan, bikinan pabrik kan. Wa 'alal qauli rajih ya misliyah, tapi berdasarkan pendapat yang kuat, hatta walaupun cangkir pun itu misliyah, bisa dikatakan sama dengan sa'. Paham ya? Kalau sa' itu kan bikinan tersendiri ya, khusus ya, beda dengan cangkir-cangkir yang ada ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya yang dihilangkan, yang dirusakkan itu misalnya 1 sa', nanti ternyata ada cangkir. Cangkirnya itu bisa senilai seukuran dengan 1 sa', ya dianggap bisa untuk menggantikannya. Paham maksudnya? Paham ya? Walaupun bukan dengan sa', tapi ukurannya sama dengan cangkir tersebut. Nah, ukuran tersebut bisa jadikan apa? Boleh untuk menggantikan dengan yang seukuran sa'. Intinya sama takarannya, sama timbangannya. Kita lihat sini. Wa ayyuhuma aqrab ilal mumasalah? Sa' min burrin bis sa'in min burrin au finjan bi finjan min nafsis sin'ah. Mana yang lebih mendekati dengan al-mumasalah, sama setara? 1 sa' dari bur dengan sa' dari 1 sa' bur dengan 1 sa' bur, atau 1 cangkir dengan 1 cangkir yang bikinannya sama dari bikinan pabrik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu yang lebih mendekati kebenaran. Kalau merusakkan 1 sa' digantikan 1 sa', ataukah barakallahu fikum bisa digantikan dengan ukurannya bukan sa' tapi cangkir atau yang semisalnya. Kita lihat. La syakka anna finjan bi finjan aqrab ila al-mumasalah. Tidak diragukan lagi kalau yang dirusakkan itu adalah ukuran cangkir, maka dengan cangkir itu lebih dekat dengan apa? Al-mumasalah, itu keserupaan, karena sama-sama cangkirnya. Sama-sama apa? Cangkirnya. Na barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Hatta innal insana la yumayyiz baina hadzal finjan wa hadza. Karena sampai-sampai manusia atau sebagian manusia itu tidak bisa membedakan antara apa? Antara cangkir yang ini dan yang ini. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat.
Amma idza atlafa insanun syatan hamilan fa innahu yatmanuha bima tusawihi minal qimah. Penting. Kalau ada orang menghilangkan kambing hamil, kambing bunting dia hilangkan. Tanggung jawabnya bagaimana sekarang? Karena kalau dia mencarikan kambing yang bunting belum tentu sama buntingnya, ya enggak? Sekarang taruhlah ada kambing A sama kambing B. Kambing A ini bunting, dihilangkan sama si fulan. Hilang. Si fulan otomatis ada tanggung jawab atau tidak? Tanggung jawab. Kalau menghilangkan sengaja berdosa. Tapi karena lupa atau karena keliru atau karena terpaksa, untuk masalah dosa diangkat oleh Allah Ta'ala, diampuni. Tapi itu tanggung jawab atau tidak? Nah, tanggung jawabnya dia bagaimana sekarang? Nyarikan kambing yang bunting semisalnya atau hanya memberikan apa? Harga senilai kambing bunting? Pendapat yang kuat memberikan harga senilai kambing bunting. Karena untuk mencarikan kambing yang bunting sama itu nggak bisa. Karena kan nggak tahu kandungannya berapa. Terus apa isinya di dalamnya berapa? Anaknya berapa? Kemudian nggak mungkin kan di USG juga kambing. Mungkin nggak di USG? Ya mungkin aja, tapi kan orang jarang sekali. Paham ya? Jadi kalau menghilangkan kambing yang bunting tadi itu, cara tanggung jawabnya sangat sulit untuk mencarikan kambing bunting yang sama gitu loh. Paham maksudnya ya? Terus bagaimana caranya? Dinilai kambing bunting yang dihilangkan itu harganya berapa? Yang dihilangkan harganya 2,5 juta. Ya udah kasih 2,5 juta. Paham ya? Perkara pemiliknya mau beli lagi silakan, enggak masalah. Yang penting kan sudah kita gantikan yang semisalnya atau dalam artian seharga dengan kambing bunting tadi itu. Karena kalau dia disuruh nyarikan kambing bunting yang sama itu sulit. Ya memang benar-benar sama-sama bunting tapi isi di dalamnya enggak tahu, ya enggak? Terkadang kambing kalau lahiran bisa berapa? Anaknya 3, bisa 2, ya enggak? Nah, seperti itu. Kita lihat biar tambah jelas. Kata beliau fa innahu yatmanuha bima tusawih minal qimah. Maka orang tersebut yang menghilangkan kambing bunting tadi itu dimintai tanggung jawab dengan senilai harga kambing bunting tadi itu. Li'annal mumatsalah tata'adzar huna. Dikarenakan kalau untuk mencarikan kambing yang bunting yang sama itu sangat sulit di sini. Li jahalati ma fi batniha, karena tidak diketahui apa yang ada dalam perutnya. Ya enggak? Taruhlah sama-sama kambing bunting, tapi kita kan enggak tahu isi di dalam perutnya itu berapa anak kambing, kita enggak tahu kan? Lebih baiknya kalau apa? Digantikan dengan senilai harga kambing bunting tadi itu. Mahfum salah nih, Abdul Aziz? Ayo na'am. Hamzah mafhum? Hamzah mafhum? Ayo na'am. Kita lihat di sini. Mas'alatun, kaifa yujibul madhhab an hadits ina bi ina? Bagaimana cara menjawab pendapat yaitu yang mengatakan apa? Ina dengan ina, bejana harus dibalas dengan bejana juga. Kalau merusakkan bejana misalkan pecah, dia harus menggantikan bejana yang sama. Nah, barakallahu fikum, kita lihat al-ijabah, jawabannya laisa indahum jawab. Jawabannya yang mereka enggak punya jawaban. Kenapa? Karena sangat sulit sekali untuk mencarikan yang sama, itu sangat sulit sekali. Allahumma illa an yaqulu, kata beliau, mungkin saja kalau seandainya mereka mengatakan innar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaddara anna hadzal ina yuqarib dzaka fil qimah. Kecuali kalau mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah memperkirakan bahwasanya bejana ini yuqarib, yaitu mendekati dengan nilai bejana tersebut dari sisi apa? Nilainya. Paham belum? Jadi kalau bejananya harganya sekian diganti dengan bejana yang harga sekian, itu maksudnya apa? Maksudnya kalau tidak mendapati bejana yang sama persis, boleh digantikan dengan qimah. Qimah itu seharga barang yang dia hilangkan atau yang dia rusakkan. Mafhum salah nih Ihsan? Ayo. Kata beliau wa anna nuquda indahum qalilah. Dikarenakan yang namanya uang saat itu di sisi mereka sedikit. Fakana ruju'uhu lidzalika min babid darurah, karena sedikitnya uang tersebut mereka kembali kepada apa? Barang tersebut itu dalam rangka darurat. Karena enggak ada uang ya otomatis bejana diganti bejana. Antum mecahkan piring, ganti piring itu maksudnya. Paham ya? Antum mecahkan gelas, tanggung jawabnya menggantikan gelas yang sama. Tapi kalau zaman sekarang kan memungkinkan uang banyak kan itu ya. Jadi kalau gelasnya enggak ada pun dinilai harga gelasnya berapa. Paham belum ini maksudnya? Karena gelas harganya macam-macam kan? Ya enggak Ibrahim? Harganya macam-macam, ada gelas terbuat dari perak misalkan, harganya lumayan. Ada gelas terbuat dari emas, harganya mahal. Ayo nam. Jadi kalau misalkan merusak ya gantikan dengan yang sama atau yang persis, atau menggantikan dengan seharga barang yang dia rusak tadi itu. Itu dalam masalah fikih dibahas biar tidak salah paham. Naam. Mas'alatun, permasalahan baru. Idza kanat az-zaujah mufarritatan fi baitiha wa arada zawjuha an yu'addiba
bi an tadman ma tutslifuhu minal bait min asatin aw awanin fa hal lahu dzalik. Sekarang suami istri. Sekarang suami istri. Yang namanya suami istri itu tidak selamanya akrab ya. Terkadang adanya problematika rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga. Nah ini istrinya ini ternyata apa? Sukanya itu menyepelekan, meremehkan. Nah, jadi kalau mengerjakan pekerjaan rumah itu enggak serius gitu. Jadi kalau nyuci piring, piringnya pecah gitu loh. Paham ya? Nyetrika, jubahnya langsung terbakar gitu loh, Bang. Nah, enggak kurang perhatian, kurang perhatian sehingga bisa dikatakan itu enggak perhatian, suka merusakkan barang itu loh. Boleh enggak suami menghukum dia setiap kali rusak denda gitu? Istri sendiri padahal. Nah, itu pembahasannya. Nah, boleh enggak kita minta tanggung jawab pada istri? Pokoknya kamu nanti kalau nyuci piring pecah, kamu nanti tanggung jawab, misalkan. Nah, boleh atau tidak? Al-ijabah jawabannya asaf itu perabot rumah tangga, awan itu bejana-bejana artinya. Jadi kalau perempuan tersebut, istri tersebut, nah barakallahu fikum, mufarritah itu maksudnya meremehkan, menyepelekan, tidak serius dalam pekerjaannya sehingga merusakkan perabot rumah tangga, kemudian bejana-bejana pecah misalkan. Boleh enggak suami ini meminta tanggung jawab pada istri untuk membelikan atau menggantikan dalam rangka memberikan adab? Al-ijabah jawabannya, idza qayyadahu bisyai'in, kalau suami tersebut sudah mengikat dengan suatu ikatan, na'rif annaha mufarritah fala ba'sa. Dan kita tahu kalau perempuan tersebut, istri tersebut memang orangnya suka meremehkan itu loh. Jadi kalau piring itu, cuci piring itu enggak segera diamankan, ditaruh di situ sehingga nanti kalau kesenggol pecah itu, dan enggak ada istilahnya keseriusan dalam bekerja gitu loh. Diketahui seperti itu keadaannya, maka boleh dikasih dikasih pelajaran, denda tadi itu, walaupun suami istri. Amma imra'atun aqilah tabakh ta'am tabkhan janyidan, adapun seorang istri yang berakal memasak makanan dengan masakan yang bagus, lakin fataha, akan tetapi suatu ketika fataha yaumun min ayyam, suatu ketika dia terluputkan dari suatu hari yang ada, maksudnya itu lengah atau lalai gitu, fa ahraqat ta'am, akhirnya makanannya gosong, terbakar makanannya. Aw saqatat jamratan 'ala firash, atau tiba-tiba lagi masak gitu, ternyata lagi mau buang arang, sembarangan dia. Arangnya langsung jatuh ke kasur misalkan. Kaifa tutman hadhi, bagaimana seperti ini diminta tanggung jawab? Masalah itu maksudnya Maksudnya kalau seperti itu keadaannya, kadang-kadang saja dan tidak setiap hari, setiap saat, maka enggak perlu diminta tanggung jawab karena wajar itu loh. Yang namanya orang kadang nyetrika ada juga yang terbakar enggak pakaiannya. Wajar kan seperti itu? Karena mungkin lagi nyusui anaknya atau mungkin lagi istilahnya lupa atau lalai, kan wajar. Tapi kalau setiap hari itu loh. Setiap hari mesti lo masak gosong misalkan. Kira-kira marah enggak Bang itu? Setiap hari masak gosong, bikin buburmu gosong juga. Masak ayam, ayamnya gosong misalkan. Setiap hari itu ya. Bagaimana perasaan antum coba kalau gitu? Perlu enggak didenda tadi? Perlu sebagai memberikan adab saja. Bukan karena istilahnya membenci atau marah, bukan karena biar terbiasa masak dengan masakan yang sesuai dengan keadaan yang semestinya gitu ya. Nah, ini ada rinciannya berarti. Kalau istri tersebut memang sukanya meremehkan, menyepelekan, kemudian ketika masak kok gosong semuanya, ketika nyuci piring pecah semua piringnya misalkan, boleh suami itu memberikan hukuman, dimintai denda atau tanggung jawab dalam rangka tadi? Takdib. Faham maksudnya nih Abdullah? Paham? Ayo. Tapi kalau istrinya masakannya Masya Allah, suruh masakan Padang, masakan Padang, masakan Jawa pun masakan Jawa misalkan, sambelnya tolong dibikin yang agak asin-asin pedas, dibikin juga. Cuma suatu ketika ya, ketika masak gosong semua itu wajar. Wajar ya, terkadang mungkin lagi ngobrol, mungkin lagi nyusui anaknya, paham ya? Atau yang semisalnya, sehingga kesalahan yang tidak terus-menerus ini tidak perlu didenda, tidak perlu dimintai tanggung jawab. Mahum insyaallah ya. Mas'alatun, permasalahan baru. Idza asrafa syai'an qadiman lahu, misal fis suq lakin al-misal fis suq jadid. Naam, apabila ada orang merusakkan barang sesuatu yang sudah lama, nah barakallahu fikum, tapi barang tersebut ada contohnya di pasar. Tapi contoh di pasar tersebut baru barangnya. Belum. Antum pernah merusakkan barang jadul, barang zaman dahulu ya.
Nah, barakallahu fikum. Tapi ternyata di pasar antum menjumpai yang semisalnya tapi barangnya baru, tobak jadi cetakan baru itu loh. Paham belum? Yang antum rusakkan itu taruhlah Nokia, HP Nokia antum rusakkan, tapi jadul nih HP lama gitu loh. Dijumpai di pasar yang sama persis cuma cetakan baru. Bentuknya mirip gitu loh. Harganya otomatis beda. Kita lihat bagaimana kalau seperti itu. Al-ijabah adz-dzahir wallahu alam an naqul li shahib asy-syai' al-mutlaf. Kita katakan kepada pemilik barang yang dirusakkan tadi itu, laka al-khiyar. Kamu boleh milih. In syi'ta dhamanna syai'an jadidan, jika kamu mau, kami minta tanggung jawab dengan sesuatu yang baru tadi itu. Wa tadfa'al farq, dan kamu membayar perbedaannya, selebihnya. Cetakan lama mungkin bisa dikatakan murah, ya enggak? Cetakan baru mahal itu loh, tapi sama bentuknya. Nah, kalau kamu mau dimintai tanggung jawab, dibelikan yang baru, tapi sisanya tadi, nah barakallahu fikum, kamu mau menanggung tidak masalah. Yang lama harganya 10.000 misalkan ya, yang baru 15.000. Kalau mau digantikan dengan barang yang sama bentuknya tapi harganya beda, siap nggak kamu nanti membayar yang 5.000-nya? Paham belum maksud ini? Untuk menggantikan barang tadi kan harganya beda tadi. Kalau siap ya udah, berarti dibelikan yang 15.000 tadi itu, dikembalikan barangnya, dia mendapatkan 5.000 karena apa? Harganya sudah beda. Paham ini maksudnya? Itu pilihan pertama. Wa in syi'ta qawwamna hadza bil qimah. Kalau kamu mau karena harganya sudah beda, tak kasih harga yang dulu aja. Dulu harganya berapa itu barangnya? 10.000. Ya udah, anak kali 10.000. Selesai. Paham belum? Paham ini insyaallah ini gambarannya, Bang? Barangnya itu sama persis, cuman bedanya ini cetakan lama, cetakan baru gitu loh. Yang antum rusakkan cetakan lama. Cetakan lama itu harganya 10.000, cetakan baru harganya 15.000. Mau enggak? Tanggung jawab, kata dia mau, tapi ingat, yang sekarang yang cetakan baru harganya 15.000, mau enggak kamu menggantikan yang 5.000-nya gitu loh. Nah, dibelikan, serahkan yang barang baru tadi itu, dia ngasih 5.000 karena apa? Harganya melebihi apa harga yang dia rusakkan. Atau cara yang kedua, kalau gitu dibalikkan aja lah seharga yang barang dulu dirusak. Ternyata harganya berapa tadi? 10.000. Dibalikkan 10.000, itu boleh juga. Paham soal gambaran ini? Mafhum? Isa, mafhum gambarannya? Wah, ini penting ya. Karena yang namanya manusia itu tidak terluput dari ini, kadang minjam, kadang barakallahu fiikum menggunakan barang orang lain merusakkan. Ini caranya. Fayutman bil qimah, maka dia dimintai tanggung jawab dengan seharga barang yang dia rusakkan. Illa idza kana yumkin an najid syai'an musta'malan ka istimalihi fa innahu ya'ti bihi badal mutlaf. Masyaallah. Kecuali apa? Nah, barakallahu fikum, kecuali kalau memungkinkan dia menjumpai barang bekas seperti yang telah digunakan yang dia rusakkan itu sebagai pengganti barang yang dirusakkan tadi. Paham belum? Jadi yang dirusakkan itu barangnya lama. Paham belum? Barang lama dirusakkan sama dia. Di pasar ada tapi barangnya masih baru gitu loh. Ada juga di pasar, nih di kantor PBB. Tahu kantor PBB kan teman-teman? Kantor pusat barang bekas. Paham ya? PBB itu pusat barang bekas. Di Jogja itu banyak itu. PBB, pusat barang bekas. Paham ya? Itu maksudnya apa? Menjual barang-barang bekas itu. Ternyata antum jumpai barang bekas yang sama seperti yang terusakkan. Sama-sama apa? Mustakmal, sama-sama sudah digunakan. Dibelikan sudah. Kalau dia mau ya kasihkan gitu ya. Nah, paham maksudnya ini ya? Kata beliau ini bagus sekali solusinya ini. Nah, kalau seandainya ada barang bekas yang barang tersebut sama seperti yang dirusakkan sebagai pengganti yang dirusakkan tadi enggak masalah. Tapi kalau tidak ada, dua pilihan tadi. Ima dibelikan barang baru dengan harga yang ada itu kemudian dia nanti menggantikan sisa harganya, atau enggak usah diberikan barangnya tapi diganti apa? Seharga barang yang rusak. Nah, mahum salah ini ya? Mahum salah ini? Hamzah mafhum? Naam. Abdurrahman mafhum? Kita ambil pembahasan yang baru. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, kata beliau, pantun yang ke-nomor 60 itu, fa kullu ma yahsulu mimma qad udin falaysa matmunan wa aksuhu dumin. Setiap perkara yang terjadi tapi dikarenakan izin, maksudnya diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya. Jadi semua perkara yang dirusakkan karena diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya, falaysa matmunan wa aksuhu dumin, maka tidak dimintai tanggung jawab. Adapun lawannya, maksudnya yang barakallahu fikum tidak diizinkan oleh syariat, maka dimintai tanggung jawab. Itu maksudnya. Paham belum?
Jadi dimintai tanggung jawab itu kapan sih? Kesimpulannya, kalau tidak ada izin dari syariat atau dari pemiliknya. Mahum Bang? Kalau diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya, enggak perlu tanggung jawab. Contohnya, dia lagi kerja bangunan, pemilik rumah ngomong, "Tolong rumah kami direhab. Semua hancurkan aja semuanya, kecuali tiang ini," katanya. Kata pemilik rumahnya. Sama petugasnya sama pegawainya dihancurkan semua, tiang pun dihancurkan juga sama dia. Terus bagaimana seperti itu? Ya tetap tanggung jawab tiang yang disuruh jangan dihancurkan tadi itu. Tapi kalau dia nyuruhnya semuanya, hancurkan semua rumah ini, robohkan saja, ganti yang baru. Udah, dia ketika merusakkan rumah tanggung jawab atau tidak? Enggak tanggung jawab karena diizinkan oleh pemiliknya gitu loh. Paham belum? Kalau mau pakai aja motor ini. Rusak pun enggak masalah, hatta remuk pun enggak masalah misalkan. Dari izinkan sama pemiliknya. Ternyata dia pakai, rusak, knalpotnya patah misalkan. Kemudian bannya meledak misalkan. Paham ya? Kemudian apa, barakallahu fikum, mesinnya rusak misalkan, sudah diizinkan, sudah selesai, enggak tanggung jawab dia karena diizinkan itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, kalau yang syariat bagaimana? Contohnya orang yang mencuri. Diapakan? Dipotong tangannya. Diizinkan oleh syariat atau tidak? Diizinkan oleh syariat. Nah, ketika dia motong tangan orang lain tadi itu enggak dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena syariat telah mengizinkannya. Mahum insyaallah. Ini penting sekali, jangan sampai bingung ya. Jadi kesimpulannya, merusakkan barang orang lain dimintai tanggung jawab kalau tidak berada di dua perkara ini. Maksudnya bagaimana? Kalau berada di dua perkara ini tidak dimintai tanggung jawab. Pertama, ketika diizinkan oleh pemiliknya untuk merusak. Kedua, ketika diizinkan oleh syariat. Rajam. Antum ketika merajam orang, bunuh enggak, Bang? Bunuh kan? Dilempari batu kan, meninggalkan. Itu kan merusak orang. Merusak orang, bunuh orang. Tapi kenapa tidak dimintai tanggung jawab? Karena diizinkan oleh syariat. Selesai. Paham? Hewan na'am. Kemudian antum lagi kerja, disuruh apa? Merusak jalan sama bosnya itu. Jalan ini dirusak semuanya, dihancurkan aja, diganti aspal yang baru. Paham ya? Aspal yang baru, yang bagus, kualitas yang bagus nomor 1 misalkan. Lah antum rusak jalannya, rusak. Paham ya? Didongkel-dongkel semuanya, dibubarkan semua, rusakkan semuanya. Tanggung jawab, Bang? Tanggung jawab, Bang? Tidak tanggung jawab karena disuruh oleh pemiliknya tadi, pemilik jalan umum yang dia itu apa? Bertugas di apa? Bertugas itu, tapi tetap menyelesaikan pekerjaan yang sepakati tadi. Jadi kalau misalkan posisinya sudah diizin oleh pemiliknya walaupun dia merusakkan, tidak diminta tanggung jawab. Itu pembahasannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadhihi qa'idatun wa hiya kata'lil lima sabab. Kaidah ini seperti alasan untuk pembahasannya sebelumnya. Alasannya kenapa kok dimintai tanggung jawab? Karena tidak dapat izin dari syariat dan tidak dapat izin dari pemiliknya. Kalau sudah dapat izin dari pemiliknya atau sudah dapat izin dari syariat, maka tidak dimintai tanggung jawab. Mahfum soal ini seperti qisas. Membunuh orang itu aslinya kan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau bukan qisas, tanggung jawab atau tidak, Abdurrahman? Tanggung jawab. Tapi karena qisas diizinkan oleh syariat, enggak perlu tanggung jawab. Mahum, ini nanti kaitannya dengan pemotongan tangan diantaranya. Ketika antum motong tangan tadi, dipotong bismillah. Karena apa? Karena dia mencuri. Ternyata dengan pemotongan tangan tadi ternyata apa? Terjadi di pelosok, jauh dari pemukiman. HP pun enggak ada misalnya, rumah sakit enggak ada juga. Ya kalau mengobati manual lah. Ternyata apa? Obatnya enggak bisa gitu ya. Darahnya ngalir terus, ngalir. Akhirnya orangnya meninggal dunia dengan sebab pemotongan tangan yang disyariatkan oleh syariat tadi itu. Tanggung jawab atau tidak? Tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena diizinkan oleh syariat. Berbeda halnya ketika antum lagi canda sama teman itu ternyata serius antum. Antum pegang tangannya, antum patahkan jempolnya. Patah itu. Putus jempolnya. Keluar darahnya. Wah, pendarahan non hebat, keluar ngalir, mansur darahnya itu. Warna putus jempolnya. Wah, antum bingung mau nyari kemana, bingung. Kalau dia merusakkan satu jempol, nanti dendana senilai satu jempol itu kan itu. Tapi ternyata enggak. Wah, ngalir terus. Tapi antum berbuat zalim ini ya. Ternyata saking banyak darah yang keluar, meninggal dunia dia. Nanti dendanya udah lain, dia bunuh dia. Orang tadi membunuh gitu loh. Paham belum? Walaupun awal mulanya jempol yang dia putus. Paham belum? Karena tindakan kriminal lain dengan tindakan yang diizinkan oleh syariat. Paham salah, Bang? Kalau yang pertama tadi walaupun potong tangan enggak masalah, sampai mati pun enggak masalah karena diizinkan syariat. Pemotongan tangan karena mencuri. Yang kedua ini enggak, dia berbuat zalim gitu loh. Berbuat zalim,
tiba-tiba temannya langsung dipatahkan tangannya gitu. Ternyata dia mencari rumah sakit di mana keliling nggak ada pada lockdown. Paham ya? Bingung dia, wah ini gimana ini? Wah, bingung kan? Akhirnya apa? Darahnya keluar terus, mati meninggal dunia orang tadi. Dimintai tanggung jawab sepenuhnya. Bukan jempolan saja tapi semuanya karena tindakan kriminalitas. Kita lihat biar tambah jelas. Kullu ma yahsul minal ma'dun falaysa bimatmun. Semua yang terjadi dikarenakan diizinkan oleh syariat atau pemiliknya maka tidak dimintai tanggung jawab. Sawa'un udzina bihi syar'an aw udzina bihi minal malik. Baik diizinkan oleh syariat atau diizinkan oleh pemiliknya. Ini pahami Bapak ya. Yang diizinkan pemiliknya atau syariat. Wa kullu ma tarattaba 'ala ghairil ma'dun fa huwa matmun. Dan segala sesuatu yang diakibatkan, yang ditimbulkan bukan karena izin, ya, sesuatu yang ditimbulkan, dirusakkan, yang diakibatkan 'ala ghairil ma'dun bukan karena izin, fa huwa matmun, maka diminta tanggung jawab. Mohon insyaallah, Bang. Ayo, na'am. Wa hadhihi qa'idatun ma'rufatun 'indal ulama. Kaidah ini sudah dikenal di sisi para ulama. Ma tarattaba 'alal ma'dun falaysa bimatmun. Kaidahnya. Ma tarattaba 'alal ma'dun falaysa bimatmun. Sesuatu yang ditimbulkan, yang diakibatkan dikarenakan sesuatu yang diizinkan maka tidak dimintai tanggung jawab. Akibatnya mati disebabkan dipotong tangannya karena mencuri, maka dia tidak dimintai tanggung jawab. Ma tarattaba 'alal ma'dun falaysa bimatmun. Itu kaidah yang pertama. Paham ya? Sesuatu yang ditimbulkan, yang diakibatkan dikarenakan sesuatu yang diizinkan maka tidak dimintai tanggung jawab. Contohnya apa contohnya? Contohnya masalah pemotongan tangan tadi itu. Karena dia mencuri, akhirnya dihukum apa? Dipotong tangannya. Nah, dengan pemotongan tangan tersebut berakibat mati orangnya. Maka ketika dia mati, dimintai tanggung jawab atau tidak yang motong tadi? Tidak dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena diizinkan oleh syariat. Mafhum insyaallah Abdul Aziz? Mafhum Ihsan? Nah, penting ini ya. Kaidah yang kedua, wa ma tarattaba 'ala ghairil ma'dun fa huwa matmun. Sebaliknya, lawannya. Wa ma tarattaba 'ala ghairil ma'dun, dan seluruh apa saja yang diakibatkan, yang ditimbulkan dikarenakan sesuatu yang tidak diizinkan maka dia dimintai tanggung jawab. Paham insyaallah, Bang? Contohnya tetangga antum punya rumah lah. Rumahnya itu temboknya terbuat dari kaca. Wah, mewah ini, Bang ya. Tembok halamannya itu, ruang tamunya terbuat dari kaca. Antum datang langsung apa? Pakai palu antum hancurkan kacanya. Pecah, piar, hancur gitu ya. Minta tanggung jawab enggak di situ? Dimintai tanggung jawab enggak? Dimintai tanggung jawab karena tindakan kriminal, kejahatan. Kecuali pemilik rumahnya ngomong, ini ana lihat gak cocok ini, masa ruang tamu temboknya di kaca. Tolong Pak, antum hancurkan aja kacanya, ini diganti yang tembok asli. Tembok terbuat dari batu bata lah. Sama dia dihancurkan semua kaca-kaca tadi itu. Nah, di situ tanggung jawab enggak nanti? Tidak tanggung jawab karena diizinkan oleh pemiliknya. Jadi pahami Bapak itu ya. Mafhum soal ini? Islam mafhum? Na'am. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa dzakaru lidzalika amsilatan katsirah, dan mereka menyebutkan untuk pembahasan tersebut contoh yang banyak, minha di antaranya sirayatul jinayah matmunah. Nah, keberlangsungan pembunuhan, sirayah itu keberlangsungan pembunuhan, al-jinayah disebabkan karena kriminalitas, matmunah maka dimintai tanggung jawab. Sirayah keberlangsungan, al-jinayah, sirayah itu keberlangsungan pembunuhan, al-jinayah disebabkan karena kriminalitas atau kejahatan, matmunah maka dimintai tanggung jawab. Paham ya? Sirayatul jinayah matmunah. Maksudnya apa? Maksudnya keberlangsungan pembunuhan disebabkan karena kriminalitas, maka dimintai tanggung jawab. Contohnya, dia berbuat jahat sama temannya. Iseng, tapi kan nakal dia ya. Temannya di murojaah, telinga dipotong sama dia. Bismillah, potong telinganya. Keluarlah darahnya, ngalir. Mansur darahnya itu ya. Mau ke rumah sakit apa katanya? Enggak sempat lagi karena lockdown, tutup semuanya, bingung dia. Diberikan tasoplas pun enggak bisa juga. Akhirnya apa? Akhirnya meninggal orangnya dengan sebab tindakan kriminal temannya tadi itu. Nah, meninggalnya tadi itu sebabnya apa? Dipotong telinganya kan? Tapi pemotongannya diizinkan oleh syariat atau tidak? Tidak, berarti tanggung jawab dia. Full semuanya. Dia telah membunuh itu. Wa illa kalau seandainya
Tidak sampai meninggal, kan dia cukup bahwa didenda dengan seukuran senilai telinga. Karena apa? Karena yang dalam hadis kita sebutkan, al-ain bil ain, ya enggak? Seperti itu kan. Jadi dilihat dari ukurannya, tapi ternyata apa? Ternyata dia berbuat jahat tadi. Nah, seperti itu. Bedanya perhatikan ya. Wasiratul qut ghairu madmunah, ini yang kedua. Dan keberlangsungan pembunuhan atau kematian disebabkan karena kisos atau karena hukuman syariat, maka tidak dimintai tanggung jawab. Paham? Contohnya tadi itu, orang mencuri diapakan Bang? Dipotong tangannya. Ternyata dipotong tangannya, pendarahan terus, keluar darahnya sampai orangnya meninggal dunia. Nah, yang motong tersebut tidak dimintai tanggung jawab karena apa? Pemotongan sudah diizinkan oleh syariat. Mafhum soal ini? Mafhum? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Yakni contohnya biar tambah jelas, insanun jana 'ala syakhsin. Ada orang berbuat jahat kepada orang lain, wa qata' isba'ah, ini. Dia memotong apa? Memotong jarinya. Berbuat jahatnya sangat ekstrim nih ya, canda atau jahat intinya ya, dipotong tangannya sama dia. Jarinya dipotong sama dia. Summa saratul jinayah ila an-nafs. Kemudian tindakan kejahatan ini sampai menghantarkan kepada an-nafs, jiwanya meninggal dunia. Wa matal ladzi qutiat usbu'ah. Alladzi qata'at apa? Alladzi qutiat usbu'uh. Artinya apa? Akhirnya apa? Meninggallah orang yang telah diputus apa? Naam isba'uhu, yaitu jari jemarinya tadi itu. Meninggal dia. Fa innal zani yatmanuhu kullah. Maka orang yang berbuat kejahatan tadi atau kriminal tadi itu dimintai tanggung jawab seluruhnya. Dimintai tanggung jawab seluruhnya. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena tindakan kriminal tadi itu. Faham belum? Nah, ketika dia motong jari orang lain, itu ada izin enggak Bang? Secara syariat. Izin ini. Ada izinnya enggak nih Bang? Enggak ada. Sehingga ketika dia motong jari orang lain kok sampai meninggal, dimintai tanggung jawab semuanya gitu loh ya. Bukan hanya jari saja. Nah, kata beliau, fa inal jani yatmanuhu kullah lal isba' faqat. Maka yang berbuat tindakan kejahatan kriminalitas tadi itu dimintai apa? Tanggung jawab semuanya, bukan apa? Bukan hanya tanggung jawab jari yang dia potong saja, tapi semuanya. Tapi semuanya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Kata beliau, au yuqtal idza tamat syurut al-qisas, atau malah dibunuh dia. Diganti dibunuh juga kalau terpenuhi syarat-syaratnya, sudah sempurna syarat-syaratnya. Jadi paham insyaallah nih ya. Kalau perbuatan tersebut karena kriminalitas atau kejahatan akhirnya menimbulkan sampai melayang nyawanya, sampai meninggal, maka dia dimintai tanggung jawab sepenuhnya. Mahfum soal ini Abdurrahman? Awa. Wa amma siratul qut, adapun nah barakallahu fikum, berjalannya pembunuhan atau terbunuh dikarenakan qut itu adalah apa? Hukuman qisas. Nah, yakni al-qisas, maksudnya qisas, fa ghairu madmunah, maka tidak dimintai tanggung jawab. Paham misalnya ya? Tidak dimintai tanggung jawab karena apa? Karena hukuman tersebut apa? Berlaku karena apa? Karena qisas. Kata beliau, fa ghairu madmunah fa hadzal ladzi qata'a al-isba'. Qata'na isba'ah qisasan, ya kan? Maka orang ini yang telah apa? Yang telah memutus atau memotong jari jemari tadi itu, kita potong juga dari jemarinya sebagai bentuk qisas. Jadi enggak perlu kita bunuh, karena dia hanya apa? Kejahatannya sampai memotong memotong apa tadi? Jari jemari saja. Setelah itu enggak mati dia. Maka nanti qisasnya apa? Kita cukup memotong jari jemari orang tadi itu. Paham maksudnya? Na'am. Li tamami syurutil qisas, karena sempurna syarat-syarat qisas. Summa innal qat'a sara ila nafs wa matan maqtu'. Kemudian jika sesungguhnya pemotongan tadi itu sampai kepada an-nafs, jiwa, sampai mati, meninggal dunia. Wa matal maqtu', dan yang dipotong tadi mati, fa innahu la yutman, tidak dimintai tanggung jawab. Kenapa? Karena qisas. Paham belum nih? Si A memotong jarinya si B. Paham ya? Si B dimintai tanggung jawab atau tidak? Ayo, paham ya? Karena memotongnya pertama perbuatannya perbuatan jahat, tapi enggak sampai meninggal. Si B dipotong apa? Qisasan. Si B itu dipotong jarinya karena qisas. Ternyata ketika memotong jari si B tadi, pendarahan luar biasa, enggak tertangani. Si B meninggal, sebabnya karena dipotong jarinya qisas. Nah,
yang motong jarinya si B ini diminta tanggung jawab atau tidak? Tidak, karena qisas. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Naam barakallahu fikum, jadi perlu diperhatikan baik-baik ya, jangan sampai tertukar. Jangan sampai tertukar. Kata beliau, fa innahu la yutman, maka tidak diminta tanggung jawab. Li'anna qat'a isba'ihi, dikarenakan memotong jari jemari tersebut ma'dzunun fi syar'an, diizinkan syariat, itu qisas. Bi khilafi qat'i isbi'il majni alaih. Berbeda halnya memotong jari jemari orang yang dijahati tadi itu. Fa innahu ghairu ma'dzun fihi, karena dia maka tidak diizinkan oleh syariat di situ, sehingga apa? Dia dimintai tanggung jawab. Paham belum bedanya? Kalau yang kedua, nah dia diqisas. Kenapa diqisas? Nah, karena dia telah melakukan tindakan kejahatan yang pertama. Yang kedua ini kalau sampai meninggal dunia tidak dimintai tanggung jawab karena sudah diizinkan oleh syariat. Wa minha, contoh juga satu lagi. Naam, rajamuz zani al-muhsan, rajmuz zani al-muhsan, merajam seorang pezina yang muhsan. Apa itu muhsan? Pezina yang sudah menikah. Muhsan itu pezina sudah menikah, lelaki atau wanita kalau sudah menikah, kalau berzina dirajam. Nah, berbeda kalau yang berzina itu adalah apa? Adalah orang yang masih gadis atau perjaka, maka di situ tidak ada rajam. Tapi apa? Tapi yang ada adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Mahfuz salah, Bang? Kesimpulannya kalau seorang wanita atau laki-laki berzina dalam keadaan sudah menikah, diapakan tadinya saya? Dirajam sampai meninggal pun tidak dimintai tanggung jawab. Fa innahu la dhamana fi, enggak ada tanggung jawab di situ, enggak ada dhaman. Li'annahu bi idznillah azza wa jalla, karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menikah, yang belum menikah, diapakan tadi? Dicambuk selama berapa kali? 100 kali kemudian diasingkan berapa tahun, Bang? 1 tahun itu bagi yang berzina tapi belum menikah. Naam, nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin.